yang kita harapkan dalam waktu dekat ini kan peningkatan daya beli masyarakat ya. Jadi kalau daya beli itu tidak tumbuh, maka ekonomi itu tidak tumbuh. Dan saya kira menurut data-data yang disampaikan oleh BPS juga yang mengalami kontraksi besar itu kan konsumsi masyarakat. Padahal selama ini konsumsi adalah tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi kita. Nah, untuk bisa mendorong itu satu ya dari sisi moneter, yaitu tentu harus pelonggaran-pelonggaran itu segera sampai di tangan masyarakat ya, karena yang di bawah itu tetap merasakan bahwa pelonggaran moneter itu belum sepenuhnya bisa dirasakan. Satu. Yang kedua ya dari sisi fiskal. Dari sisi fiskal itu yang tadi semua stimulus, semua APBN itu segera sampai di sana. Dan kalau bisa pembelanjaan itu jangan keluar gitu loh, tapi harus lokalistik ya. Misalnya jangan masyarakat dikasih bingkisan-bingkisan, isinya kue, isinya kue-kue dalam kaleng gitu. Mestinya kan dikasih uang supaya uang itu beredar di masyarakat dan itu menumbuhkan daya beli di sana. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana orang bisa mulai kerja gitu. Kalau orang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa apa kan susah. Karena itu kita usulkan sebenarnya diberikan subsidi dalam bentuk masker, dalam bentuk face shield, sehingga orang kemudian bisa normal. Daripada misalnya dibelanjakan untuk prakerja yang begitu banyak 20 triliun. Tapi kalau itu supaya orang kerja, tetapi protokol kesehatan juga ditegakkan dengan baik. Baik. Di segmen sebelumnya tadi Anda sempat menyebutkan mengenai new normal. Sebenarnya dari pengamatan dan yang dialami langsung oleh anggota-anggota Apindo, new normal tadi seberapa real sih Pak ketika pemerintah kemudian mengeluarkan wacana reopening ekonomi, kemudian sudah mulai ada fleksibilitas di sana-sini, ada pembukaan kembali yang sebelumnya banyak mengalami closure. Apakah sudah banyak berpengaruh juga Pak dengan bisnis-bisnis para anggota Apindo ketika kemarin kita masuki fase new normal atau belum ada dampaknya sama sekali? Ya tentu ada dampaknya lah, kan sudah dibuka, orang sudah mulai bisa bekerja ya. Tetapi kan lagi-lagi setiap kali kemudian dibuka dan ekonomi mulai menggeliat, kemudian angka-angka terinfeksi itu kan naik lagi gitu. Sehingga kemudian pemerintah daerah mulai mengurangi lagi ya. Misalnya DKI juga memperpanjang PSBB-nya gitu kan. Dan orang juga takut lagi keluar. Itu kenapa? Karena kan proses masalah kesehatan itu yang paling utama. Ekonomi itu kan terdampak. Jadi sektor kesehatan itu yang harus diutamakan. Nah kita melihat lagi-lagi pembelanjaan untuk kesehatan itu masih kecil sekali itu loh. Waktu itu Presiden marah-marah karena baru 2,4%. Sekarang udah ditegur, di macam-macamin, mau diganti menterinya juga naik-naik sampai 7%. Nah kalau kesehatan ini nggak didorong kan susah orang mau memulai kerja gitu. Baik. Sebagai penutup singkat saja Pak Sutrisno dari Apindo, apa yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha karena kita tengah mengantisipasi dampak dari resesi yang sekarang menjadi headline kita? Ya, saya kira selain yang tadi saya kemukakan, saya ingin menambah satu, yaitu relaksasi aturan-aturan di daerah ya. Sekarang itu pemerintah daerah ya, apa itu masih juga ngejar-ngejar orang. Kalau di hotel itu disuruh pasang alat ini, alat itu untuk bisa memonitor penjualan, ya gimana kita mau jualan gitu. Itu dikejar-kejar oleh mereka, akhirnya kita nggak nyaman. Terus untuk misalnya orang mau jual beli properti gitu ya, masih juga dikejar-kejar pajak untuk PPh misalnya itu harus validasi sana sini, untuk BPHTB validasi sana sini, yang akhirnya nggak jalan semua gitu loh. Baik. Ini kebiasaannya begitu tuh harus dirubah pada saat kondisi yang sulit begini.